Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Tika dari kelas 12 IPA 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai puisi. Jadi, buat teman-teman yang ingin tahu apa sih itu puisi dan bagaimana sih cara membuat puisi yang baik dan benar, silakan simak video berikut ini ya. Jadi, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis dan ekspresi diri yang menggambarkan tentang keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, atau nasihat seseorang. Nah, di dalam puisi terdapat irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Puisi kemudian dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan menggunakan kata yang padat dan penuh makna. Jadi, karya puisi juga memiliki nilai estetika tersendiri dan orang yang membuat puisi disebut seorang penyair puisi. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi terdiri dari 1. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. 2. Puisi menggunakan konotatif. 3. Puisi bersifat simetris. 4. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. 5. Puisi terdiri dari kesatuan sintaktis atau gatra, dan bahasa yang digunakan dalam puisi juga lebih padat daripada prosa dan drama. Unsur-unsur puisi. Nah, di dalam puisi terdapat 2 unsur yang membentuknya, yaitu unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati langsung oleh mata. Unsur ini terdiri dari diksi, yaitu pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Kemudian tipografi, yaitu bentuk format suatu puisi. Majas, pemakaian kata bahasa dengan menggunakan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa memiliki banyak makna. Kemudian imaji atau citraan, yaitu memberi gambaran kepada para pendengar atau para pembaca agar seolah-olah bisa melihat, mendengar, mengalami, atau bahkan merasakan sesuatu atau hal-hal yang terkandung dalam puisi tersebut. Dan terakhir, rima atau irama, yaitu persamaan bunyi dalam penyampaian dari awal hingga akhir. Selanjutnya, unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi ini adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Unsur ini terdiri dari tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Nah, selanjutnya jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, jenis puisi lama. Puisi lama adalah karya sastra puisi yang dibuat oleh nenek moyang sejak zaman dahulu. Dalam puisi lama biasa masih terikat pada baris, bait, rima, irama, dan belum terpengaruh oleh budaya luar. Maka dari itu, penciptaan puisi lama masih terikat oleh berbagai aturan. Puisi lama juga terbagi ke dalam beberapa jenis pula, yaitu seperti pantun, mantra, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Jenis puisi yang kedua adalah puisi baru. Nah, puisi baru ini lebih bebas daripada puisi lama, baik dari jumlah baris, suku kata, maupun rima. Kemudian, puisi baru juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire, distikon, tersina, kuatren, puin, sextet, septina, oktav, dan soneta. Nah, jenis puisi yang ketiga adalah puisi kontemporer. Nah, puisi ini adalah jenis puisi yang menyesuaikan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lain. Puisi kontemporer pula dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama puisi mantra, yaitu puisi yang mengambil sifat-sifat dari mantra. Kedua, puisi membelit, yaitu puisi yang tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Dan ketiga, yaitu puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis
dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Langkah-langkah dalam membuat puisi. Nah, sebelum membuat puisi, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini, yaitu pertama menentukan tema atau judul puisi. Di sini kalian harus memilih tema yang menurut kalian itu menarik dan sesuai dengan kata hati kalian. Kemudian menentukan kata kunci, lalu menggunakan gaya bahasa, dan terakhir kembangkan puisi semenarik mungkin. Nah, selanjutnya adalah salah satu karya sastra puisi yang telah saya buat sendiri yang berjudul Tanah Ada, Tanah Budaya. Pandang mata melihat panorama nan indah, walau di sela-selanya masih ada sampah yang terhimpun. Anak-anak begitu semangat menuju sekolah, meski masih banyak yang berbaris di lampu merah. Tubuhku terbalut budaya, suara nyanyian angin memiri masih terdengar jelas. Alunan kecapi dan gandrang bulo merdu bersuara. Tapi saat itu usiaku masih 5 tahun. Masihkah sekarang aku mendengarnya? Di saat usiaku sudah beranjak dewasa, tak ku dengar lagi nyanyian angin memiri, tak ku dapati lagi alunan kecapi dan gandrang bulo. Tubuhku yang berbalut budaya kini perlahan memudar. Di manakah butakal sukangku yang dulu? Kemanakah pak rasa ngampas solongan cerita? Akankah ku temui mangkasarangku yang dulu? Tanah adat, tanah pangadakangku, tanah apa kalompoa, tanah siri napaceh. Alasan saya mengangkat tema puisi ini karena saya sadar bahwa seiring perkembangan zaman, adat dan budaya kita itu semakin tenggelam. Nah, padahal seharusnya kita sebagai generasi muda harus melestarikan adat dan budaya kita, karena itu merupakan aset daerah kita dan ciri khas dari daerah kita. Jadi, saya berharap setelah kalian mendengar puisi tadi, kita bisa sama-sama untuk melestarikan adat dan kebudayaan kita, serta bangga terhadap adat istiadat dan kebudayaan di daerah kita. Jadi gimana teman-teman, setelah menyimak video tadi, apa kalian sudah tahu mengenai puisi? Mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis puisi, unsur-unsur, cara membuat, hingga contohnya. Nah, saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata, karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.